Halo Gabuters, gimana kabarnya nih? Masih nolep dan gak ada kerjaan? Kembali lagi bersama saya, Mac, mas-mas biasa karyawan magang di BT Studio. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Jepang yang berjudul Let Me Eat Your Pancreas. Suara ayam. Yang berjudul Let Me Eat Your Pancreas tahun 2017. Yang wibu merapat yuk, wibu merapat. Film ini adalah live action dari anime berjudul sama, yaitu Let Me Eat Your Pancreas. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, saya jamin kisah film ini bikin Anda daripada penasaran, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dari seorang guru bernama Shiga. Dia diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab perpustakaan. Karena perpustakaan sekolah tersebut akan dirubuhkan dan koleksi buku di perpustakaan itu harus dipindahkan sementara waktu. Oh iya, film ini memiliki alur cerita yang maju mundur. Jadi saya rangkum secara berurutan supaya lebih mudah untuk memahaminya. Lanjut, Shin berpindah ke perpustakaan. Di sini, Shiga memberitahu seorang murid yang sedang kesusahan menata buku yang ada. Lalu, Shiga memberitahu bahwa dia dulunya adalah siswa petugas perpustakaan di sekolah ini. Kemudian, Shiga bercerita bahwa dia menjadi petugas perpustakaan tidak sendirian, tapi bersama satu temannya yaitu Sakura. Shin berpindah ke 12 tahun yang lalu. Ini Shiga waktu masih menjadi siswa SMA. Dia sedang berada di rumah sakit dan menemukan buku yang tergeletak di lantai. Lalu dia mengambilnya dan membacanya. Di buku itu tertulis buku harian bersama penyakit. Kemudian muncul gadis yang super kawaii bernama Sakura-chan. Sakura ini, dia adalah cewek populer dan satu kelas dengan Shiga. Sakura meminta buku itu karena itu adalah buku hariannya yang terjatuh. Shiga yang sempat membaca buku harian itu sempat tegang karena di buku itu tertulis Sakura mengidap penyakit pankreas dan beberapa tahun lagi akan mati. Tapi Shiga bersikap biasa saja karena dia adalah bocah yang introvert, mukanya datar seperti dada Anda. Sakura yang rahasianya diketahui oleh teman kelasnya, dia tetap bersikap ceria seperti biasanya. Lalu Sakura bergabung menjadi petugas perpustakaan supaya bisa lebih akrab dengan Shiga dan mengajaknya jalan-jalan. Sakura mengajak Shiga makan dan bercerita bahwa dia sempat punya pacar. Tapi Sakura tidak menyukainya karena doi terlalu posesif. Lalu Sakura tanya kepada Shiga, apakah dia punya pacar? Shiga yang introvert tidak menjawab. Kemudian Sakura meninggikan suaranya. Dan akhirnya Shiga pun menjawab dengan gugup bahwa dia tidak punya pacar, tapi dia suka pada teman satu kelasnya. Mereka pun kembali makan dan ngobrol ngalor ngidul. Shin berpindah ke Shiga yang mendapat SMS dari Sakura bahwa kejadian yang terjadi siang tadi ditulisnya di buku harian bersama penyakit miliknya. Hari demi hari berlalu dan mereka semakin akrab. Sakura meminjamkan novelnya untuk dibaca oleh Shiga.
Singkat cerita, seisi kelas tahu kalau bocah paling muram di kelas yaitu Shiga dekat dengan Sakura. Ini Kyoko. Dia adalah sahabat Sakura dari SMP. Kyoko bertanya kepada Shiga kenapa dia mendekati Sakura. Karena menurut Kyoko, Shiga tidak pantas mendekati cewek populer seperti Sakura. Aduh. Lalu Sakura menghampiri Kyoko. Menjawab kenapa dia berkencan dengan Shiga adalah karena Sakura bisa akrab dengan Shiga. Lalu Shiga dengan muka muramnya keluar dari kelas menuju ke rooftop. Dan Sakura menyusulnya. Di sini terjadi percakapan yang cukup panjang. Inti dari percakapan tersebut, Sakura merahasiakan penyakitnya dari siapapun termasuk Kyoko. Karena Sakura tidak ingin orang-orang yang menyayanginya jadi sedih dan khawatir dengan dirinya. Yang mengetahui penyakit Sakura selain orang tuanya adalah Shiga. Dan Shiga berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Lalu Sakura mengatakan ingin menikmati keseharian sisa hidupnya dengan orang-orang terdekatnya termasuk Shiga. Saat di perpustakaan, Shiga bertanya kepada Sakura, "Tempat apa yang ingin kamu kunjungi sebelum meninggal?" Sakura tersenyum, dan scene berpindah di sebuah kereta di mana Sakura dan Shiga akan bepergian entah kemana. Karena Sakura tidak mengatakan tujuannya dan Shiga hanya menurut saja. Lalu Sakura menunjukkan daftar hal-hal apa saja yang akan dia lakukan sebelum meninggal. Pertama, ke Kyushu. Mereka berwisata menyusuri kota, melihat ikan koi, makan makanan, makan ramen, dan ke kuil untuk berdoa. Saat Shiga sedang berdoa, tiba-tiba Sakura mencelutuk. Shiga pun kaget dan mengatakan, "Itu adalah doa kamu, bukan doa saya." Lalu Sakura bilang, bukan doa seperti itu yang dia panjatkan, tapi dia berdoa keselamatan dan kesehatan untuk orang-orang terdekatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sakura sudah membooking hotel mewah. Ia memutuskan untuk menghabiskan uang tabungannya sebelum meninggal. Shiga yang introvert dan polos kikuk karena harus sekamar dengan Sakura. Setelah selesai mandi, Sakura mabok dengan meminum alkohol. Itu ada dalam daftarnya sebelum mati, karena dia tidak akan sempat mencobanya kalau menunggu sampai dewasa. Lalu mereka bermain Truth or Dare. Saat Sakura mulai tenggeng, Sakura memberikan pilihan. Kalau truth, Shiga harus mengatakan 3 hal manis tentang dirinya. Kalau dare, Shiga harus menggendongnya ke ranjang. Shiga yang kikuk untuk mengatakan sesuatu akhirnya memilih dare dan menggendong Sakura ke ranjang. Lalu untuk permainan truth or dare yang terakhir sebelum bobo, Shiga kalah lagi dan memilih truth. Sakura berkata, jika dirinya sangat takut mati, apa yang akan Shiga lakukan? Shiga tidak menjawab dan berganti memilih dare. Lalu Sakura meminta Shiga untuk tidur satu ranjang dengannya. Kimi mo beddo de nenasai. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sakura mendapat telepon dari Kyoko. Kyoko mengabarkan bahwa orang tua Sakura menelpon dan menanyakan keberadaan Sakura. Sakura berbohong kepada orang tuanya kalau dia menginap di rumah Kyoko. Kemudian Sakura berpesan kepada Shiga. Setelah Sakura mati, Sakura menitipkan Kyoko kepada Shiga. Sakura mengatakan kalau dia ingin hidup dan berbahagia dengan orang-orang yang dia sayangi. Jalan-jalan pun selesai dan sekarang Shigi sudah di sekolah. Shigi kehilangan novel yang dipinjami Sakura. Kemudian Shigi mendapat SMS dari Sakura untuk ke rumahnya sepulang sekolah. Shigi pun ke rumah Sakura. Sakura sengaja mengundang Shigi ke rumah karena orang tuanya sedang pergi. Lalu Sakura mengutarakan niatnya bahwa ada satu hal terakhir yang dia ingin lakukan sebelum mati. Hal itu harus dilakukan dengan cowok yang bukan pacarnya. Kemudian Sakura memeluk Shigi.
Karena Shigi adalah cowok yang polos dan tidak sangean, Shigi melepaskan pelukan Sakura. Lalu Sakura bilang, なんちゃって。冗談だよ、冗談。 anjay, di prank lah nih si Shigi nih. Tidak sangean bukan berarti tidak ingin ya saudara-saudara. Lanjut. Shigi yang sudah terlanjur baper dan hasrat yang sudah memuncak, akhirnya Shigi mengkabedon Sakura di atas sofa hingga jatuh ke lantai. Stop. Tetap berpikir positif kawan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Lanjut. Melihat Sakura yang hanya pasrah, Shigi pun sadar bahwa ini perbuatan yang salah. Shigi meminta maaf lalu pergi. Coba kalau Sakura teriak, "Ya mete kudasai." Pasti Shigi tak akan ragu-ragu untuk menuntaskannya. Saat perjalanan pulang, Shigi dijegat oleh teman sekelasnya. Dia adalah bocah yang suka dengan Sakura, lalu memukul Shigi dan melempar novel yang Sakura pinjamkan. Dan tiba-tiba Sakura datang lalu membawa Shigi kembali ke rumahnya. Shigi meminta maaf lagi dan mengembalikan novelnya. Di sekolah, Kyoko memaki Shigi karena menurutnya Shigi adalah pembawa sial yang menyebabkan Sakura dirawat di rumah sakit sekarang. Shigi pun langsung menjenguk Sakura di rumah sakit. Shigi membawakan salinan pelajaran kepada Sakura. Sakura ingin Shigi dan Kyoko bisa akrab dan Shigi mengiyakannya. Saat Shigi akan pulang, Shigi bertemu Kyoko yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka di balik pintu. Sepulang sekolah, Shigi selalu menjenguk Sakura. Di sini, Sakura memberikan hak khusus untuk Shigi membaca buku hariannya, tapi setelah Sakura mati. Singkat cerita, malam pun tiba. Sakura menelpon Shigi untuk menemaninya jalan-jalan. Dia akan menyelinap dari rumah sakit dan ingin melihat bunga Sakura yang sedang mekar. Awalnya Shigi menolaknya. Karena ada pesan tersirat di balik kata-kata Sakura, akhirnya Shigi bergegas ke rumah sakit dan menemui Sakura. Di sini Sakura dan Shigi ngobrol dari hati ke hati. Karena kondisi Sakura yang semakin parah, Shigi mencemaskan Sakura dan berkata bahwa Shigi ingin Sakura tetap hidup. Lalu Sakura pun memeluknya. Nanti setelah Sakura diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Shigi akan mengajak Sakura bepergian melihat bunga Sakura mekar bersamanya. Saat di sekolah, Shigi mendapat kabar bahwa Sakura sudah diperbolehkan pulang. Shigi pun ke perpustakaan untuk mencari rekomendasi di mana tempat terbaik melihat bunga Sakura yang sedang mekar. Tiba-tiba datang teman kelasnya yang memberitahu bahwa Eizo adalah tempat terbaik melihat bunga Sakura mekar saat bulan Juni. Singkat cerita, hari H pun tiba. Sakura sangat ceria sekali. Dia menemukan semangat hidupnya yang baru. Shigi menunggunya di sebuah restoran. Tapi sampai larut malam, Sakura tidak kunjung datang juga. Karena sudah larut malam, Shigi pun beranjak pulang. Di pertengahan jalan, Shigi melihat berita bahwa telah terjadi penusukan terhadap seorang siswi bernama Yamuichi Sakura. Dan korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, loh. Dari awal film, pasti kalian menebak kalau Sakura akan mati karena penyakitnya. Iya kan? Tapi opini kalian dipatahkan. Sakura mati ditusuk bro, bukan karena penyakitnya. Haha. Pas saya pertama kali menonton animenya, saya juga mengira bahwa Sakura akan mati karena penyakitnya. Tapi malah mati ditusuk dong. Pas lagi ciri-ciriannya lagi. Sat. Lanjut. Sakura pun dimakamkan, tapi Shigi tidak hadir. Shigi pun shock berat. Butuh waktu sebulan untuk dirinya memberanikan diri membaca buku harian Sakura. Akhirnya, Shigi pun ke rumah Sakura dan bertemu dengan orang tuanya. Shigi bilang bahwa dia sudah diberikan izin oleh Sakura untuk membaca buku harian miliknya. Lalu Mama Sakura memberikan buku itu kepada Shigi.
Karena sebelumnya Sakura sudah berpesan ke orang tuanya untuk memberikan buku itu kepada seseorang, yaitu Shigi. Dan saat dibaca, isi buku harian Sakura, damage-nya sangat gak ngotak sekali buat Shigi. Di dalam buku hariannya, Sakura bercerita bahwa sebenarnya Sakura panik saat pertama kali bukunya dibaca oleh Shigi. Tapi karena ekspresi muka Shigi yang datar, Sakura terkejut dan mencoba tetap tenang. Sebenarnya Sakura sudah tertarik dengan Shigi sejak lama. Sakura sengaja bergabung menjadi anggota Perpus untuk bisa lebih dekat dengan Shigi. Intinya di buku harian itu, Sakura mencurahkan seluruh isi hatinya di buku harian tersebut dan membuat air mata Shigi berlinar berhamburan. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana Shiga mendapatkan undangan pernikahan dari Kyuko. Tapi dia bingung apakah akan datang atau tidak. Shigi yang sedang mengatur pengelompokan buku perpus, lalu murid Shigi menemukan kertas yang dicoret-coret. Saat dilihat, itu adalah coretan dari Sakura dahulu. Kemudian Shigi pun mencarinya buku coretan tersebut. Saat bukunya ketemu, di situ ada sebuah surat yang ditujukan untuk Kyuko dan dirinya. Shigi yang tadinya tidak ingin menghadiri pernikahan Kyuko, akhirnya langsung bergegas ke pernikahan Kyuko untuk menyampaikan surat tersebut dan memberikannya kepada Kyuko. Lalu Kyuko langsung membaca surat itu yang intinya surat itu berisi permintaan maaf Sakura karena telah merahasiakan penyakitnya. Karena Sakura tidak ingin kebersamaannya dengan Kyuko terganggu. Dan di surat itu Sakura berpesan kepada Kyuko untuk berteman dengan Shigi. Dan akhirnya mereka pun berteman. Scene berpindah ke Shigi yang sedang membaca surat dari Sakura, di mana isi surat itu membuat Shigi bersemangat untuk tetap menjalani hidupnya, dan Sakura ingin memakan pankreasnya. Tamat anjir. Hasilnya sih film ini itu film sedih ya, tapi karena saya yang membawakannya mungkin jadi kurang sedih gitu, feel-nya itu nggak dapet. Menurut kalian film ini gimana? Keseluruhan film ini sedih sih, cuman di sini saya tidak menceritakannya secara detail, cuma inti-intinya saja yang saya ceritakan. Ya kalau feel-nya kurang dapet ya dimaklumilah. Tapi untuk mendapatkan damage yang lebih ngebras, saya sarankan untuk menonton film ini secara keseluruhan. Recommended banget sih bagi kalian yang berjiwa sangar tapi hati mellow. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah cintailah selagi ada dan sayangilah selagi masih bersama. Oke, saya Mac, mas-mas yang berjiwa sangar dari BT Studio undur diri. Salam pankreas.